Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik mahasiswa, kita lanjutkan perkuliahan kita yang kedua, pertemuan kedua ini tentang fungsi manajemen jaringan. Insya Allah akan dibahas dua hal dari beberapa fungsi manajemen jaringan. Kalau nggak salah ada 5, ini dua hal kita bahas di pertemuan kali ini, yaitu manajemen unjuk kerja dan manajemen konfigurasi. Nanti ada beberapa studi kasus yang akan juga kita diskusikan. Baik, kita lihat di dalam posisi manajemen jaringan seperti ini. Di sini ada router ya. Bentar. Nah, di sini ada beberapa router yang menghubungkan beberapa network ya, atau LAN 1, LAN 2, LAN 3 dan terhubung ke internet. Nah, ketika kita men-setup jaringan di awal, mulai merancangnya, mendesain IP-nya, cablingnya ya. Terus kemudian kita running jaringan tersebut dan kemudian user menggunakan. Nah, seperti saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, ketika user menggunakan maka aktivitas layanan dan aliran data di dalam jaringan kita itu meningkat ya. Dan tentu secara alamiahnya ketika sesuatu digunakan pasti ada yang kemudian berkurang ya, karena sudah pernah digunakan, entah itu performansinya, entah itu dengan cara penggunaannya sehingga fungsinya failure ya. Seperti ini misalkan adaptor dari router ini gagal, menyebabkan jaringan ini fail atau link ini fail. Nah, terus kemudian adaptor juga sebuah host ini juga fail, yang menyebabkan tidak terjadi keseimbangan lagi pemberian layanan ke beberapa host. Nah, kalau di sini berarti jaringan di LAN 3 memiliki kendala untuk ke internet, walaupun bisa melalui alternatif saluran yang lain ya. Bisa jadi link antara R4 dan R3 ini adalah the main link atau link utama untuk jaringan LAN 3 terhubung ke internet. Nah, manajemen jaringan adalah suatu sistem, suatu upaya ya, baik itu berupa software, hardware, menggabungkan semua resource itu untuk menjalankan fungsi manajemen jaringan, yaitu memonitoring status jaringan maupun hostnya, kemudian melakukan troubleshoot ya, memanajemen troubleshoot agar layanan itu tetap terjaga ya, ke user di batasan minimum. Jadi manajemen jaringan itu adalah seni untuk menjaga nilai layanan ke user, nilai minimum dan bahkan nilai maksimum. Jadi setelah digunakan, usernya semakin banyak, layanannya semakin banyak, performansinya turun pasti ya, namanya juga digunakan. Tapi kemudian melakukan tuning sedemikian rupa sehingga layanannya meningkat di batasan minimum, di atas threshold minimum ya. Terus itu dilakukan ya, prosesnya rutin prosesnya, memonitoring ya, terus melakukan evaluasi, terus network setup kembali, monitoring lagi, dan seterusnya. Oke, itu posisi manajemen jaringan ketika network itu sudah dibangun ya. Fungsi manajemen jaringan itu ada beberapa hal
menurut standar ISO, ya, yaitu manajemen unjuk kerja, manajemen konfigurasi, manajemen kegagalan, manajemen keamanan, manajemen billing dan akunting. Manajemen unjuk kerja intinya adalah mengontrol utilitas jaringan, mengontrol penggunaan jaringan agar performansinya di atas threshold minimal. Jadi ketika saluran itu kita sediakan, kemudian user menggunakannya, yang di dalam saluran itu terdapat traffic data, dan memaksimalkan potensi saluran itu agar digunakan semaksimal mungkin. Kalau bisa mencapai 100% okupansi dari traffic data dalam saluran itu. Oke, pastinya begitu. Ketika kita sediakan saluran, user pasti dengan segera mengisinya penuh saluran itu dengan traffic datanya. Kalau usernya sedikit, maka dia bisa puas dalam menggunakan, user ini puas dalam mengoptimalkan saluran itu. Tapi kalau usernya semakin banyak, maka share link atau saluran yang digunakan bersama-sama itu tentunya harus dibagi atau berbagi penggunaan saluran dengan user yang lain. Ketika itu terjadi, maka perilaku user berbeda-beda. Ada yang tidak ingin koneksinya diganggu oleh orang lain, sehingga dia melakukan segala upaya, misalkan menggunakan software download manager, yang mengambil hak atau jatah pengguna yang lain. Akibatnya, beberapa user mengeluh. Layanan browsingnya, layanan voice over IP itu menjadi turun dan akhirnya di bawah threshold minimal. Jadi ketika kita melakukan network setup, membangun jaringannya itu, ada requirement yang sudah disepakati bahwa untuk layanan A thresholdnya sekian, layanan threshold minimal, layanan B nilai thresholdnya sekian, layanan C nilai thresholdnya sekian. Dan itu menjadi sebuah dokumen LOA, level agreement level agreement antara user dan provider. Dalam hal ini user adalah kalau dalam sebuah perusahaan berarti karyawan, pegawai. Perjanjian dengan siapa? User sama provider. Providernya siapa? Yaitu pengelola jaringannya. Dalam hal ini departemen IT-nya, yang disepakati oleh pimpinan perusahaan bahwa ini yang akan disepakati. Dan dokumen LSA Level Service Agreement dokumen LSA Level Service Agreement itu dijadikan tolok ukur kinerja dari tim provider, tim IT-nya. Kalau dalam konteks langganan internet berarti user adalah kita yang berlangganan, sedangkan ISP adalah provider yang menyediakan layanan internet. Nah, itu. Jadi ada perjanjian threshold minimal. Oke. Jadi manajemen unjuk kerja menjaga agar ketika saluran, ketika infrastruktur sebuah layanan itu digunakan oleh user, sedikit atau banyaknya user, itu tidak kemudian membiarkan layanan itu turun karena okupansi yang tinggi. Namun dia berupaya untuk menjaganya itu tetap naik di atas level threshold minimal. Nah, itu sekilas tentang manajemen unjuk kerja. Sedangkan manajemen konfigurasi yaitu perubahan karena requirement atau bencana. Jadi
konfigurasi jaringan kita yang sudah kita set up di awal tadi itu bisa berubah karena ada requirement baru, kebutuhan baru, entah itu penambahan jaringan baru atau penambahan layanan baru, atau bahkan karena terjadi bencana yang tidak sama-sama kita inginkan, namun akhirnya perubahan itu mengganggu proses yang sedang berjalan. Ya, kalau yang proses yang sedang berjalan itu tidak kritis, is okay, is tolerance accident. Tapi kalau itu kritis, misalkan dalam konteks bisnis dia sedang melakukan conference dengan mitra bisnisnya untuk target terjadi kontrak misalkan sekian miliar itu kan. Tiba-tiba ketika running konfigurasinya, running service-nya, layanannya, tiba-tiba accident, bencana, atau di sisi yang lain ada departemen IT sedang membangun gedung baru, membuat jaringan baru, tercopotlah kabelnya atau bagaimanalah, atau terpasanglah kabel untuk jaringan yang baru itu dan langsung digunakan di testing, mengganggu yang kritis tadi, layanan yang kritis yang sedang berjalan tadi. Alhasil merugikan. Nah, bagaimana memanage konfigurasi agar kondisi-kondisi kritis itu, kalaupun itu terjadi, ya namanya bencana nggak bisa kita hindari, tapi kalaupun itu terjadi, cepat untuk melakukan recovery karena ada manajemen konfigurasi yang bagus. Kemudian manajemen kegagalan, isunya adalah kehandalan dan ketersediaan layanan, reliability dan availability tetap diberikan kepada atau tetap di delivery to user. Noise, gangguan itu bisa banyak hal. Namun tantangan bagi seseorang pengelola jaringan itu adalah reliability, availability. Tetap bisa diakses, ya, tetap handal. Dan manajemen keamanan yaitu mengelola resource untuk membuat fungsi keamanan atas ancaman dari dalam maupun luar jaringan. Untrusted user. Jadi resource ini dikelola sedemikian rupa ya, untuk membuat sistem keamanan yang yang mampu mencegah ancaman-ancaman dari luar maupun di dalam. Dan manajemen billing accounting mengatur akses pengguna legal. Nah, yang tadi untrusted user itu pengguna ilegal. Mengatur ini yang legal ya, yang manajemen billing accounting ini mengatur user-user yang legal, yaitu mengakses ke resource dengan prinsip fairness. Fairness itu tidak harus selalu semua sama rata hak aksesnya, tapi sesuai peruntukan. Nah, bagaimana seorang manajer mengakses resource, ya, network manager mengakses resource, full access. User biasa mengakses resource, limited access. Jadi di situ manajemen billing dan accounting berperan. Mengelola akses untuk sekali lagi legal user. Kalau manajemen keamanan mengelola semua resource, entah firewall-nya, entah switch-nya, entah routernya, diatur sedemikian rupa sehingga untrusted user tidak bisa mengakses resource yang tidak untuknya, baik dari luar bahkan dari dalam sendiri. Contoh, user biasa, ya, user misalkan dalam kampus, jaringan di dalam kampus, student, dia legal user dan dia hanya bisa mengakses jaringan lab, jaringan perpus. Nah, ketika dia mengakses jaringan dosen atau jaringan manajemen atau administrasi, ya, admin, PAK, itu namanya legal access. Nah, manajemen keamanan mengatur itu, walaupun dia legal user, tapi ketika dia melakukan aktivitas illegal access,
illegal access harus ditangani, dideteksi, ditangani. Manajemen keamanan mendeteksi dan menangani. Nah, selanjutnya kita buat studi kasus. Kata kuncinya adalah business requirement and comply with user convenience. Business requirement, jadi business trigger, kebutuhan bisnis, ya. Itu harus comply, boleh, business oriented boleh, ya, tujuan-tujuan perusahaan itu goalnya dibuat sedemikian rupa, tapi ya, manajemen unjuk kerja itu kata kuncinya oke, boleh, tapi harus comply dengan user convenience. Karyawan harus nyaman, staff harus nyaman dalam menggunakan layanan jaringan. Oke, ya, mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya, bekerja semaksimal mungkin, tapi user tetap harus convenience. Nah, contoh nih, studi kasus pertama, prinsip komunikasi suara dalam jaringan telepon, circuit switching, ya, masih ingat ya, itu menggunakan prinsip connection oriented, yaitu ketika satu party berarti satu komunikasi user 1 dengan user 2 sebelum berkomunikasi suara itu dilakukan call setup. Angkat gagang telepon, dial tone, mendial nomornya, kemudian ring back tone, kembali terdengar suara ring, ya. Terus kemudian angkat telepon dan establish. Baru kemudian terjadi komunikasi suara. Dan ketika terjadi komunikasi suara, maka saluran itu aktif. Nah, makanya connection oriented. Jadi untuk berorientasi pada koneksi itu memerlukan call setup. Jadi ada proses terlebih dahulu yang harus dilakukan antara satu party ini atau dua user ini sebelum melakukan pengiriman informasi suara. Nah, ketika saluran itu establish, ya, maka saluran, ya, antara satu user dengan user yang lain atau caller dengan callee, pemanggil dengan yang dipanggil, saluran fisiknya itu dikatakan online atau busy. Ya kan? Sehingga ketika ada user yang lain atau ya user yang lain menghubungi yang orang sedang aktif ini, apa yang kita sering dengar? Telepon yang Anda tuju, nomor telepon yang Anda tuju sedang sibuk, atau bagaimana lah gitu ya. Kan begitu ya. Nah, studi kasusnya begini. Jadi seorang provider ya yang menyediakan layanan komunikasi telekomunikasi itu berarti satu line-nya sedang aktif digunakan oleh pelanggan mereka, yaitu user 1, user 2 yang sedang berteleponan tadi. Berarti line-nya sedang aktif. Line punya dia yang provider sedang digunakan. Namun bisa jadi satu call party tersebut tidak ada aktivitas suara karena suatu hal. Misalkan begini maksudnya. Dia terhubung establish, ya. Kadang bersuara tapi lama, kadang ada traffic suara, tapi kadang lama, idle. Misalnya ngobrol, habis itu karena sesuatu hal obrolannya menjadi senyap, tapi tetap diangkat nih. Apa ya, misalnya kondisinya mungkin sedang ngambek, tidak ingin bersuara, tapi tidak ingin putus. Nah, gitu. Bersuara, ya. Aktif. Nah, dalam prinsip bisnis, saluran tersebut sia-sia karena tidak ada traffic yang sedang aktif dalam saluran tersebut. Idle sebenarnya. Entah diam-diaman atau bahkan nggak ditutup sehingga saluran itu bisa digunakan orang lain
maksudnya karena dia tidak ditutup itu maka salurannya tidak bisa digunakan orang lain. Mentang-mentang murah kali ya biaya komunikasinya itu dia biarin begitu saja. Sedangkan di sisi yang lain ada call party yang sedang waiting call di saluran yang sama, dia di saluran yang sama itu dia sedang nunggu tuh salurannya. Ya, banyak. Artinya setiap saat ketika ini rilis langsung pakai. Ketika saluran itu rilis, langsung yang masuk dalam waiting call-nya ini menggunakan saluran itu. Namun karena dia masih waiting, charge-nya tidak aktif. Ya. Artinya charge untuk yang user yang akan menggunakan ini yang belum dihitung. Charge-nya masih di satu party yang sebelumnya itu, yang bisa jadi harganya berbeda. Itu jika beda bayarnya, misalkan ini sedang combo aktif ya. Jadi paket combo yang gratis, yang 300 menit call gratis, sedangkan yang sedang waiting itu user yang nggak ada paket-paket apapun, dia memang akan dicas mahal ya, cas normal bukan cas mahal, cas normal. Dari sisi owner, provider, rugi dong. Karena saluran yang akan digunakan oleh orang yang mau bayar itu sedang digunakan oleh orang yang ya murah atau bisa dikatakan gratisan. Sayang, tidak ada traffic suara, mereka diam-diaman gitu kan. Tapi call-nya aktif, salurannya aktif. Bagaimana ya solusi ada masalah ini? Saya rugi, saya sebagai provider rugi karena saluran saya sedang aktif tapi tidak ada traffic data dan itu tinggal satu-satunya ada yang mau make gitu. Tapi nggak bisa karena belum ditutup atau call-nya belum ended gitu, belum berakhir. Oke. Ya nggak perlu dijawab, ya ada tekniknya memang. Sedangkan studi kasus kita di mata kuliah ini ada di kompetensi manajemen jaringan ini ada di studi kasus 2 manajemen jaringan data, yaitu di paket switching. Nah, paket switching ini sebenarnya menjawab kasus 1, studi kasus 1, bahwa di karakteristik jaringan paket switching itu saluran itu tidak kemudian dimonopoli oleh satu party. Kalau Anda browsing, Anda terhubung dengan misalkan Detik ya, servernya detik.com. Komputer Anda terhubung ke mesin server detik.com menggunakan saluran tersebut. Ya. Tapi ketika Anda sedang browsing dan aktivitas Anda tinggi dengan detik.com, saluran itu bisa juga digunakan oleh orang lain karena ketika Anda klik terjadi pengiriman paket data, ketika terus dibalas oleh detik.com terjadi pengiriman paket data. Itu tidak selamanya menggunakan saluran secara utuh. Itu ada potongan-potongan paket yang ditransmisikan dan ada satu slot dalam saluran itu yang idle. Nah, karakteristik jaringan paket switch itu atau internet itu bisa disisipi oleh user-user yang lain atau layanan-layanan yang lain dari user yang lain. Sehingga efisien banget. Jadi saluran itu akan penuh yang terdiri dari user 1, user 2, user 3, user 100 bisa jadi begitu. Yang paketnya saling menggunakan saluran yang sama, namanya share media. Ya, ini menjawab kasus yang pertama. Namun, ini kalau Anda ngobrol di kasus yang pertama itu, clear, jernih. Tapi kalau kemudian studi kasus yang kedua ini tantangannya, questionnya begini. Sering Anda merasa tidak puas dengan akses internet yang lambat, dalam tanda kutip banyak hal ya, sebab lambatnya. Ya kan? Satu sisi optimum penggunaan saluran transmisi, artinya dari sisi provider senang, banyak user yang bisa menggunakan saluran yang sama, efisien banget pokoknya.
efisien banget okupansi saluran yang dia miliki dan disewa oleh pelanggan-pelanggan yang lain. Ya. Namun pelanggannya itu ada yang tidak puas, lambatlah, dan seterusnya. Nah, muncul pertanyaan, kenapa ya? Nah, ini yang akan disolving oleh dan tugas utama dari pengelola jaringan komputer, yaitu manajer, ya, manajemen jaringan. Bisa diselidiki lebih dalam lagi, traffic yang padatkah? Saluran itu kalau digunakan full, ya digunakan full oleh 2 user, 3 user is okay. Tapi kalau sudah 20 user menggunakan saluran yang sama, itu ibarat potongan datanya kecil-kecil. Karena berbagi kan, potongan paketnya itu kecil-kecil, tidak puas. Nah, itu yang dikatakan traffic yang padat. Itu saya tak kasih tanda kurung, itu salah satu metode solusinya, yaitu memberikan prioritas agar user-user tertentu atau aplikasi jenis paket dari aplikasi tertentu, misalkan aplikasi real time dengan aplikasi non real time, mendapatkan prioritas yang berbeda dalam penggunaan okupansi saluran yang sama tersebut. Ya. Sehingga user yang menggunakan aplikasi real time tidak mengeluh lambat. Ya. Sedangkan user yang menggunakan aplikasi non real time seperti browsing email juga aman-aman saja, di-share bandwidth, ibaratnya share bandwidth ke user yang real time tadi is oke-oke saja. Ya gitu. Kemudian isu apa? Fairness, nggak adil gitu kan dalam mengakses. Nah, ini dikasih clue. Salah satunya metodenya itu ke manajemen akses. Siapa mengakses saluran itu? Siapa saja yang bisa mengakses saluran itu? Kalau yang atas tadi semua orang bisa mengakses, tapi kalau yang fairness ini mungkin dipilih ya, atau based on time ya, kapan waktunya dia mengakses, kapan tidak bisa mengakses. Agar terjadi, sekali lagi, goalnya ini solusi agar tidak ada yang merasa lambat. Nah, ya pasti kan lambat itu ada threshold minimalnya. Aplikasi apa? Kalau aplikasi voice, delay-nya tidak boleh lebih dari 150 milisecond. Itu standar ITU-T ya. Video streaming ya tidak boleh lambat lebih dari misalnya berapa? 400 milisecond gitu ya. Dan seterusnya. Isu apa lagi yang diangkat ketika orang merasa lambat itu? Kenapa lambatnya? Kebijakan. Bisa jadi kebijakannya tidak tepat ya. Tidak tepat mengimplementasikan sebuah rules, protokol dalam jaringan untuk memberikan layanan, beberapa layanan ke beberapa jenis user tidak tepat. Nah, itu perlu direview. Sehingga seperti yang tadi saya sampaikan, dia siklus, manajemen jaringan siklus. Apply policy, apply konfigurasi, testing, monitoring, evaluasi, masih ada muncul komplain terus. Tapi siklus itu tidak kemudian memuaskan semua user, no. Tapi minimal mereduksi orang yang komplain. Semangatnya adalah tidak ada yang komplain. Tapi yang bisa kita upayakan mereduksi. Parameter unjuk kerja itu throughput, workload, latency, response time. Apalagi ya kira-kira? Boleh Anda usulkan. Throughput itu optimalisasi utilitas saluran. Kalau Anda punya saluran RJ45 UTP, kabel UTP itu bandwidthnya 100 Mbps, bandwidth adalah kapasitas fisik saluran, namun throughput kemampuan menyalurkannya. Sebagai ilustrasi contoh biar kita mudah memahaminya, misalkan suatu file MP3 dengan ukuran 4 MB yang ada di PC1 ditransmisikan dalam sebuah media kabel UTP Ethernet dengan bandwidth 100 Mbps,
fisik salurannya ke PC2 ya, directly. PC1 terhubung ke PC2 directly pakai kabel apa? Cross ya. Maka waktu yang diperlukan untuk pengiriman file MP3 tersebut dari satu PC1 ke PC2 secara teori adalah 4 MB ya, dibagi 100 Mbps. Hasilnya 0,32 second. Jadi kurang dari 1 second nyampe. Namun faktanya tidak demikian. Anda klik send, tek 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 tek, 4 second berikutnya baru nyampe. Pakai stopwatch misalkan, atau ada alat ukur aplikasinya. Hasilnya berapa jadinya kalau 4 second? Dibalik, 4 kali 8 Mbps kali dibagi 4 sama dengan 8 Mbps. 8 Mbps dari 100 Mbps itu hanya 8%. Berarti throughputnya itu 8 Mbps atau throughputnya itu 8%. Kan tidak ada yang menggunakan, berarti fullkanlah, difullkan penggunaan lebar jalan 100 Mbps itu full. Cuman faktanya tidak. Ini ada dua hal ya. Bisa jadi secara fisik salurannya itu sudah drop ya, sehingga tidak mampu menyalurkan maksimal lagi, atau memang aplikasi dari pentransmisian data tadi, aplikasi misalkan sharing folder atau aplikasi FTP apa, dia throughputnya memang tidak maksimal, throughputnya hanya mengeluarkan sedikit demi sedikit, sehingga salurannya itu tidak penuh. Ibarat gini, bayangkan ibarat pipa saluran air, keran yang di sini, terus kemudian ini keran untuk mengeluarkan air, yang di output yang di sini kerannya dibuka sedikit. Ya, itu karena aplikasinya tidak bisa mengoptimalkan throughputnya, memang kecil. Ya, dikeluarkan sedikit. Padahal sehingga di sini mengalirnya keluarnya airnya sedikit demi sedikit juga, mengucur. Kalau aplikasinya itu memungkinkan full transmisi, misalkan seperti kerannya dibuka penuh sehingga saluran di sini airnya keluar, salurannya pipanya maksimal ya, dialiri air secara penuh maksimal dan mengalirnya deras. Nah, kalau jaringan fisiknya yang memang masalah, berarti kalaupun ini dialirkan deras, saluran itu, pipanya itu sudah kotor di dalamnya, sehingga air mengalir separuh saja gitu ya. Entah ada lumut, entah ada gangguan-gangguan benda-benda yang lain, sehingga air mengalirnya memang kecil. Tertahan di sini kuat dorongannya, tapi yang mengalir kecil. Nah, begitu kira-kira. Nah, ini curious activity, aktivitas kecurigaan. Coba lakukan percobaan seperti contoh di atas, 2 PC yang terhubung satu LAN. Lakukan pengukuran sebanyak 5 kali dengan file dan PC yang sama. Analisa hasilnya dan diskusikan. Jadi, ketika Anda ukur dengan cara yang tadi, pengukuran pertama, misalnya ini 100, bandwidthnya 100 Mbps. Anda ukurlah file itu ditransmisi, file yang sama ya, ditransmisikan, ketemulah throughputnya. Kalau tadi contohnya 8 Mbps dari 100, ini ketemu 20. Pengukuran kedua diukur, ketemu ya 15 mungkin ya, atau 10. Habis itu diukur lagi dengan file yang sama ya, topologi jaringan yang sama, ketemu 50 dan seterusnya. Kok bisa beda-beda ya? Bisa beda-beda. Ini Anda coba mungkin di jaringan yang terhubung dengan PC-PC yang lain ya. Kalau yang tadi contohnya directly connected kan, tapi ini terhubung dengan komputer-komputer yang lain dalam satu LAN atau beberapa LAN ya. Anda kirim file dari satu PC ke PC yang lain. Bisa jadi saluran yang dari komputer Anda ke switch yang terdekat itu bagus, dari switch yang ke switch yang lain itu kurang bagus. Terus masuk ke router, ternyata router ada bottleneck service,
di mana user-user yang lain juga menyibukkan router sehingga paket yang Anda kirimkan ke tujuan itu jadi terhambat ya karena kesibukan router tadi ya, dan seterusnya. Banyak faktor. Tapi kalau kita ingin mengukur throughput dari satu saluran spesifik, maka diukurnya dari titik itu ke titik itu. Kayak contoh yang sebelumnya tadi. Tapi kalau secara umum, throughput kita ke internet misalkan, ya banyak faktor. Yang tadi kualitas saluran, satu lagi faktor aplikasi, membuka kerannya tadi. Yang ketiga ketambahan, utilitas jaringan, utilitas kesibukan jaringan, load beban jaringannya itu. Sehingga Anda berebutan, paket Anda berebutan saluran dengan user-user yang lain. Sehingga lesson learn-nya adalah throughput never touch bandwidth. Never. Gak ada ceritanya throughput itu yang sama persis dengan bandwidth. Walaupun Anda beli kabel baru pun gitu ya, pasti kurang dari bandwidth. Throughput depend on traffic density, kepadatan traffic bisa jadi, atau murni pure channel capability. Nah, ini sebuah question yang bisa jadi riset. Yang jelas, throughput itu adalah penggunaan secara real time waktu nyata saat itu, diukur dalam waktu tertentu. Bukan kapasitas jaringan, tapi ketika dicoba, diukur kondisi realnya seperti apa. Itu throughput. Sehingga kalau Anda membeli layanan internet, pasti dia bilang bandwidth, bukan throughput. Karena mereka juga nggak bisa memberikan jaminan. Bandwidthnya 100 Mbps, Pak. Ya, seharusnya Bapak akan mendapatkan maksimum 100 Mbps. Maksimum kan? Bisa jadi tidak sampai. Tapi ketika Anda ukur bandwidth Anda untuk throughput Anda ke internet, dari waktu ke waktu ternyata Anda mendapatkan jumlah yang ya di bawah 50% dari bandwidth yang Anda agreement, Anda layak untuk komplain. Ya, tapi kalau kemudian di atas 80-90 ya Anda jangan komplain-komplain kali lah gitu. Ya itu wajar lah gitu. Begitu ya. Parameter berikutnya adalah workload, kondisi kerja dalam rentang waktu tertentu yang membebani server sebagai sumber layanan dan saluran trafik data. Jadi kondisi kerja dalam waktu tertentu yang membebani server yang sebagai penyedia layanan atau saluran traffic datanya. Jadi dua hal. Workload yang membebani host atau server atau workload yang membebani saluran datanya. Workload yang mempengaruhi jaringan datanya, saluran datanya itu dipengaruhi oleh kinerja intermediate device, router, switch, ya, yang lain-lainnya. Jadi terjadi bottleneck nggak dia, terjadi proses delay time lah dan macam-macam. Dan aplikasi host yang mengenerate traffic bisa jadi hostnya ini trafficnya padat. Mengenerate traffic yang besar, yang gradual gitu. Dan ini contohnya congestion di router. Nah, ini intermediate traffic. Nah, ini mempengaruhi, artinya kondisi kerja dari saluran jaringan itu disebabkan router yang sedang bottleneck. Dan ini heat access dari sebuah web. Ini namanya peak time. Di waktu ini T1 dan T2 ini terjadi heat yang sangat tinggi atau request user yang sangat tinggi terhadap web server. Nah, ini harus diantisipasi oleh pengelola web server agar di waktu-waktu ini servernya power, servernya safe, tidak ada gangguan karena ini peak time. Baik, jadi manajemen workload itu mengatur agar pertama, saat peak time kemampuan server memenuhi
memenuhi layanan dari user. Yang kedua, bagaimana memanajemen user access yang dalam hal ini bisa mengatur beban dari jaringan untuk membaginya di semua waktu yang ada agar tidak menumpuk di satu waktu yang sama. In case kalau servernya memang tidak sanggup dalam peak sekian ini menunjukkan gejala ketidaksanggupan dari server ya, entah mulai proses ada yang terabaikan dan atau delay yang terlalu lama gitu ya. Jadi begitu ya. Mengatur resource yang ada di server sehingga saat peak time dia masih optimum, atau mengatur yang pengaksesnya diatur di waktu-waktu yang lain, nanti manajemen waktu, manajemen aksesnya ya, memainkan waktunya agar tidak menumpuk di satu waktu. Kita lanjutkan dengan latensi. Nah, latensi ini ya itu saya tulis parameter unjuk kerja yang paling populer. Delay, latensi, satuannya milisecond. Biasanya beberapa research menggunakan parameter ini untuk mengukur performansi sistemnya ya, yang kaitannya dengan transmisi ya biasanya ya. Latensi itu dikatakan end-to-end delay. Jadi end-to-end delay. Saya bisa analogikan seperti ini. Kalau kita berkomunikasi suara, sejak keluar suara dari mulut kita sampai terdengar masuk ke telinga pendengar, waktu yang diperlukan itu latensi. Sehingga 3 jenis delay yang membangun latensi itu adalah delay propagasi, perambatan. Terus kemudian delay transmisi. Anda bisa baca detail di modul yang saya bagikan itu, delay transmisi. Kemudian delay proses, delay. Nah, delay propagasi ini delay perambatan. Artinya mutlak milik dari atau sebab dari media. Seberapa besar hambatan dari media, sebesar itulah delay propagasinya. Sedangkan delay transmisi adalah proses dari out interface sebuah perangkat ke media. Nah, ini di layer 2 ya, di layer 2. Bagaimana medium access control ya. Medium access control itu menyumbang delay. Dan delay proses itu ketika masuk ke sebuah perangkat, entah di-routingkan, entah di-switchingkan, mekanisme sampai keluar lagi. Nah, ini ada delay ya, ketika masuk nanti ada tuning QoS-nya di situ, maka paket itu masuk dalam antrian sebelum kemudian dikeluarkan kembali di sisi yang lainnya. Nah, itu delay proses. Semakin banyak melewati router, semakin banyak delay prosesnya. Tidak hanya router, bahkan perangkat seperti switch, access point, walaupun itu kecil, tetap aja itu penyumbang delay. Keseluruhannya digabung, kemudian jadi latensi. Nah, subparameter dari latensi itu salah satunya adalah jitter. Ini menarik juga. Biasanya ketika bicara mengangkat parameter latensi, pasti juga ada parameter jitter. Jitter dikenal dengan variasi delay. Jadi, begini ilustrasinya. Kalau di sender mengirim 5 paket dengan rentang jarak antar paket satu dengan paket yang lainnya ini sebenarnya satu informasi kemudian disegmentasi menjadi 5 paket kecil ya, di mana setiap pengiriman setiap paketnya itu delay 10 milisecond gitu ya. Kemudian ditransmisikan. Terus diterima di sisi penerima
dengan jarak penerimaan paket satu dengan paket yang lainnya secara berurutan itu juga 10 milisecond. T yang pertama sekian, T yang kedua adalah T1, T untuk paket berikutnya adalah T1 ditambah 10 milisecond, T untuk paket yang ketiga adalah T2 ditambah 10 milisecond dan seterusnya, jaraknya 10 milisecond, maka itu bisa dikatakan jitternya 0. Kalau dikirimkan dengan jeda 10 milisecond, diterima dengan jeda 10 milisecond, itu jarak jitternya adalah 0. Namun itu susah ditemui. Karena apa? Karena di karakteristik dari paket switching, paket yang setelah disegmentasi menjadi 5 bagian kecil, masing-masing ini independen untuk mengarungi jaringan yang dia lalui untuk sampai ke tujuan. Ada yang melewati jalur yang sama, ada juga kadang-kalanya melewati jalur yang lain, tergantung saat kondisi jaringan tertentu menyebabkan dia harus menggunakan jalur yang lain. Ya, keputusan router itu ya. Semakin dekat jaraknya, semakin mungkin menggunakan jalur yang sama. Tapi semakin jauh, semakin melibatkan banyak jaringan, semakin kecil menggunakan jalur yang sama. Akibatnya jitter jarang dijumpai 0. Ya, karena kedatangan paketnya, waktu kedatangan paket satu dengan yang lainnya itu bisa berbeda-beda. Nah, konklusinya adalah semakin besar jitter, semakin tidak bisa diprediksi. Artinya satu paket dengan paket yang lain itu kadang jaraknya tinggi ya, besar ya. Ada kecil, ada besar. Nah, variasi delay-nya jika semakin variatif ya gitulah. Intinya gitulah. Ketika dijumlahkan di rata-rata ternyata ada penyumbang jitter yang gede gitu ya, besar. Ya, itu unpredictable. Unpredictable traffic load. Sehingga analoginya begini, ketika Anda janjian ketemu dengan kawan-kawan yang naik motor ke suatu tempat gitu ya, kita ketemuan 15 menit lagi di sana ya, berangkat. Kalau menggunakan jalur yang sama terus beriringan, ya bisa dipastikan datangnya sama. Dan prediksi 15 menit itu bisa jadi sama semua. Tapi kalau melewati jalur-jalur yang ada yang jalurnya kenceng, ada yang jalurnya gak bisa diprediksi kepadatan lalu lintas di jalur tersebut, kadang kenceng, kadang lambat, bahkan berhenti total karena macet, ya maka tidak bisa diprediksi akan hadir di tempat yang sudah disepakati itu 15 menit berikutnya, belum tentu. Nah gitu. Jadi jitter adalah variasi delay. Unpredictable traffic ini sangat penting bagi layanan-layanan aplikasi yang real time, voice, streaming, video. Karena dengan unpredictable Anda akan mendapati bukan kualitas suara, delay dari suara yang Anda dengar itu kacau, tidak bisa diprediksi, atau gambar atau visual streaming itu tidak smooth, ya, tidak mulus. Suara itu bisa seperti suara robot ya bahkan, atau delay-nya terlalu lama sehingga Anda sering mengatakan tidak jelas ya. Dia bicara di ujung sana bicaranya lancar, tapi Anda menerimanya kadang penuh, kadang tidak, bahkan sebagian hilang ya. Unpredictable. Baik. Selanjutnya adalah response time ya. Waktu yang diperlukan saat request layanan. Dan umumnya ini terjadi saat komunikasi dengan menggunakan protokol transport TCP, di mana di situ ada mekanisme membangun hubungan ya sebelum mengirimkan request paket datanya
yaitu three-way handshake. Nah, proses request. Jadi sebelum mengirimkan informasi yang sesungguhnya, ya, datanya, ya, itu ada proses. Kalau tadi kita bicara call setup, ini bicara link setup lah, bisa dibilang begitu, ya. Link setup, three-way handshake, mengirim sinyal SYN, kemudian yang lawan mengirim ACK. Oke, saya mau berhubungan. Oke, kemudian mengirim SYN dan ACK, baru establish, baru mengirimkan paket datanya. Nah, ini kan proses request sebenarnya, ya. Proses request. Jadi kalau Anda memesan sebuah makanan ke, ya, restoran gitu kan, ya, atau GoFood, ya, misalkan gitu. Bukan pengiriman makanan ke rumah Anda, tapi saat Anda mulai memesan terus kemudian direspon oleh penyedia makanannya. Oke, pesanan sudah kami terima dan sekarang sudah pengiriman. Nah, sampai mendengar informasi sudah mulai dikirimkan, itu namanya request, proses request. Nah, itu butuh berapa lama? Itu respon time. Latensi umumnya diukur saat pengiriman paket data, ya, saat pengiriman makanannya itu latensi. Sedangkan respon time diukur proses membangun komunikasi atau saat pemesanan, ya, reservasi. Nah, mungkin lebih tepatnya analogi saat Anda, ya, ini periksa kesehatan, ya, menggunakan BPJS dan umum. Di reservasi sudah dipisahkan. Nah, ini belum dilayani sama dokternya, ini belum. Kalau layani dokternya itu namanya latensi, ya. Nah, saat reservasi untuk sampai kemudian masuk ke ruang dokter itu respon time. Dan kita bisa menyimpulkan kalau umum sama BPJS respon time-nya berbeda. Nah, ini saya tampilkan terkait dengan riset suatu metode, ya, load balancing algorithm untuk mengurangi respon time dalam layanan sebuah cloud computing. Boleh di searching, ya, nanti pakai Google Scholar saja, di searching judulnya, nanti keluar dan bisa Anda baca. Nah, ini kelas activity kita untuk subbab fungsi manajemen jaringan, ya. Buat definisi Anda sendiri terkait throughput, workload, latency, dan respon time. Referensinya Anda bisa cari di sini atau di internet, ya. Untuk kemudian Anda buat gambar throughput, Anda buat gambar di board, ya, di board. Terus kemudian Anda kasih keterangan. Throughput itu begini sesuai gambar di atas, begini. Workload, latency, respon time. Oke. Nah, selanjutnya manajemen konfigurasi. Ya, tadi manajemen unjuk kerja, sekarang manajemen konfigurasi. Keywordnya adalah comply with any change in the network. Ya, comply with any change in the network. Jadi nggak masalah comply, itu nggak masalah, cocok-cocok saja. Ketika terjadi perubahan dalam jaringan, it's okay. Nah, itu berarti good manajemen konfigurasi jaringan. Studi kasusnya begini. Setelah network setup selesai, maka statusnya adalah running configuration. Oke. Untuk kebutuhan yang sudah ditentukan saat itu, running configuration. Nah, kemudian ada penambahan jaringan baru, berarti nambah user, kan? Dan tentu ada penambahan layanan yang lain, kan? Nah, ketika menambahkan network yang baru, itu tidak perlu lagi mengulang preset dari nol. Yuk kita sambungkan network yang baru, kemudian kita konfigurasi awal semuanya. Ini contohnya begini. Ketika pengalamatan, ya,
Kalau salah mendesain pengalamatan, konfigurasinya salah, ketika penambahan jaringan baru, alamatnya disusun ulang semuanya. Akibatnya network down dulu, kan nggak mungkin Anda konfigurasi alamat dalam kondisi running, kan nggak mungkin. Harus di down dulu, didesain dulu. Setelah didesain untuk jaringan baru juga terakomodir di situ, maka networknya di down dulu. Baru Anda konfigurasi address yang baru, ya. Baru on lagi, dan itu nggak mungkin. Demikian juga ketika ada kerusakan suatu perangkat router mengakibatkan konfigurasi bagian besar berubah. Apakah harus mengulang network setup dengan pengurangan perangkat yang terjadi? Jadi kasusnya tadi itu ditambah, apakah diulang atau berkurang, jumlahnya berkurang sehingga router dengan router itu tetanggaannya berubah gitu. Yang tadinya tetangga router A ternyata routernya ini down, maka router A jadi tetanggaan dengan router C misalkan. Terus routing tabelnya berubah, apakah kemudian di-off-kan semua, dikonfigurasi ulang semua. Waste time, dan itu menjadi performance dari manajemen jaringannya. Karena perubahan-perubahan yang terjadi itu tidak serta-merta kemudian langsung berdampak kepada running configuration. Nah, itu yang dijaga, ya. Dijaga, harus ada metode atau harus ada manajemen waktu dan metode apply terhadap perubahan yang baru, ya, kepada running configuration yang existing sehingga tidak mengganggu layanan yang sedang berjalan. Perlu manajer untuk mengelola file konfigurasi semua perangkat jaringan. Nah, goalnya adalah plug and play. Ini menarik ini. Jadi seorang manajer itu harus memiliki semua konfigurasi perangkat. Ya. Ketika ada penambahan perangkat baru atau pengurangan perangkat baru seperti studi kasus yang tadi disampaikan, file konfigurasinya komplit, tinggal kalau dikurangi ya tinggal diambil konfigurasi yang sesuai, plug and play. Jadi bisa jadi mati sebentar, kemudian upload konfigurasi import konfigurasi yang existing yang sudah disimpan sebelumnya untuk kemudian di-apply. Running lagi dalam hitungan detik bisa jadi, tergantung prosesnya. Nggak sampai 1 menit. Kalau nggak sampai 1 menit, layanan apa sih yang terganggu dengan 1 menit? Ya mungkin nggak begitu banyak. Ya. Kecuali mungkin yang perbankan, ya, saat transfer itu hati-hati. Mungkin itu pun perlu di-pause dulu. Itu pun perlu di-announce dulu ke user, di hold. Ya, tidak serta-merta sih langsung apply, enggak. Kita tinggal bilang ke customer service untuk hold dulu customer service, saya perlu waktu, Anda bisa prediksi 30 menit misalkan, mulai dari jam 11. Customer service bisa menyampaikan ke user 1 jam sebelumnya atau apa. Nah, dari sisi waktu perlu routing proses, ya, untuk melakukan pengumpulan informasi konfigurasi dari setiap managed object. Managed object ini perangkat-perangkat yang memang perlu di backup file konfigurasinya, yang sangat kritikal, yang in case kalau down, rusak, file konfigurasinya sudah ada dan tinggal di plug and play. Apakah itu PC host? Mungkin tidak. PC host client tidak. Router iya, switch iya, access point iya, server iya. Nah, itu yang dimaksud managed object. Objek-objek kritikal yang senantiasa perlu dipantau, file konfigurasinya di backup terus, ya, secara rutin. Misalkan kalau di sebuah kantor tiap pekan itu biasanya di hari Jumat atau hari Kamis gitu, agar Seninnya prima kembali, layanannya prima kembali. In case kalau ada masalah, Jumat bisa dicek kembali sehingga tidak mengganggu weekend down, weekend off maksudnya. Ya, manajemen pengaturan seperti itu harus dilakukan. Secara advance bisa dilakukan otomasi setiap ada perubahan. Jadi bisa jadi ketika ada perubahan
dan itu menjadi trigger untuk membackup konfigurasi. Ketika ada yang masuk ke sebuah konfigurasi sistem, otomatis ter-record aktivitasnya dan backup sebelumnya konfigurasi sebelumnya di backup dulu. Nah, itu otomasi melakukan backup. Berikut komponen manajemen jaringan. Ini saya ambil dari internet, bagus ya. Pertama ada desain requirement. Jadi ini network setup ya, network setup. Jadi service level SLA, service level agreement. Kalau tadi saya mengatakan level service agreement, ya SLA yang tepatnya. Service level agreement antara user sama developer, user sama provider itu dicatat di dalam desain requirement dan itu di-apply saat network setup awal. Oke, dan ini menjadi kondisi awal. Atau ada istilah tepat lagi, baseline configuration. Nah, ini baseline configuration. Oke, ketika digunakan dan seterusnya running configuration jalan dan seterusnya, in case ada drop gitu ya, maka peran documentation ini penting. Jadi ketika running configuration ini biasanya managed object-nya mengirim rutin informasi konfigurasinya ke server log. Nah, di documentation ini adalah server log yang menyimpan secara rutin konfigurasi dari managed object. Ketika ada drop, maka otomatis recovery-nya mengambil dari server log atau documentation. Nah, di sini saya istilahkan aplikasi plug and play ya. Itu bisa mengambil file konfigurasi yang ada di server log untuk kemudian di-apply di perangkat yang baru. Contoh begini, routernya down. Oke, routernya rusak karena satu hal, entah petir, entah apa. Anda beli router baru, kemudian Anda konfigurasi sedikit saja untuk mengambil file konfigurasi di server log. Kemudian Anda tekan enter, run, otomatis di-download dan langsung di-apply ke dirinya sendiri sebagai running config. Mungkin bisa jadi karena kalau tadi saya cerita mingguan, bisa jadi apply di konfigurasi seminggu sebelumnya. Misalkan hari Jumat, kejadiannya hari Rabu, maka is okay lah, Sabtu sampai Rabu saat kejadian itu loss konfigurasi. Kalau tidak ada konfigurasi yang dilakukan di situ, is okay, berarti sama seperti kondisi sebelumnya. Itulah yang namanya plug and play. Ya, plug and play. Lingkup kerja manajemen konfigurasi salah beberapanya diantaranya mencatat konfigurasi saat ini, running config, mencatat perubahan konfigurasi, real time update. Jadi ketika ada perubahan konfigurasi itu dicatat, di-record, sehingga server log itu memiliki selain rutin tiap minggu, itu punya konfigurasi record yang sifatnya insidentil. Ya, kalau ada dibuat script program tertentu di router atau di switch untuk melakukan backup configuration ketika ada kejadian apa yang kita deskripsikan apa. Ini penting terutama saat isu keamanan ya. Jadi firewall ini penting, critical incident backup ya. Jadi ketika ada insiden itu dianggap critical dan langsung di backup. Ini biasanya cocok untuk server keamanan seperti firewall, perangkat-perangkat yang kaitannya dengan keamanan. Terus mengidentifikasi komponen jaringan. Ini ruang lingkup kerja manajemen konfigurasi, yaitu melabeling. Ini router apa sih? Itu perlu di-labeling. Router yang terhubung kemana sih? Bandwidth-nya berapa dan seterusnya. Nah, ini bagian penting dari konfigurasi, yaitu yang isinya informasi sebuah managed object, sehingga kita bisa mengidentifikasi ini managed object yang seperti apa, labeling ya. Sehingga ketika ada kerusakan dibuka labelingnya
Ini kan managed object itu kadang black box. Black box itu maksudnya barang yang ya kota, router ya router Cisco bentuknya sama semua. Mana ada tuh tulisin di situ, kertas ditempelin situ kan enggak, labeling. Jadi semua masuk dalam labeling secara digital. Ya. Biasanya berupa kode, sehingga ketika Anda login ke sebuah perangkat nanti ada prompt hostname-nya, itu kode dia ini apa, menunjukkan dia ini apa, labelnya. Terus berikutnya adalah inisialisasi sistem jaringan. First scanning for awareness, maksudnya ketika sebuah perangkat itu hidup pertama kali, dia akan meload status dia terakhir. Ya. Dan di situ critical issue biasanya kalau memang ada kejadian sebelumnya, pasti seorang network administrator menganalisis setiap perangkat ketika proses hidup pertama kali. Ada kejadian apa di situ, itu bisa terbaca. Istilahnya first scanning untuk kehati-hatian awareness. Jadi kita nggak tahu tiba-tiba perangkat ini jalannya nggak normal gitu ya. Nah, biasanya salah satu upaya untuk mengetahui sebabnya apa, dimatikan dulu. Kemudian saat proses booting itu dilihat prosesnya, ada apa nih? Bisa jadi ada user yang login, last login user tadi malam, bisa kejadiannya pagi, tadi malam last login. Padahal kita nggak merasa login ke perangkat ini di kemarin malam gitu kan, enggak. Misalkan seminggu yang lalu, ini kok ada upaya masuk tadi malam nih, something wrong. Terus habis itu kita lihat history, masuk ke sistem, lihat history komennya, history perintah-perintah yang dilakukan oleh yang last login tadi apa. Oh, ternyata dia melakukan konfigurasi ini. Oh, di sini mismatch configuration-nya sehingga dia nggak optimum perangkat ini. Nah, itu first scanning awareness. Dan yang terakhir, lingkup kerjanya yaitu mengubah parameter jaringan untuk update akan policy-policy yang baru, ya, mengupdate kebijakan sehingga dampaknya kepada konfigurasi perangkat-perangkat jaringan. Ya. Biasanya kebijakan IT di sebuah corporate itu, entah karena ada layanan yang baru atau pengembangan scalability network yang baru gitu ya. Nah, mengubah parameter-parameter jaringan ini juga perlu di-record di dalam sebuah file konfigurasi. Sebelum habis, ini ada tools monitoring, menarik terutama bagi Anda yang pengguna Linux. Nah, ini open source semua. Kecuali ini setahu saya open source, ternyata pas saya buka kok Windows minded ya. Jadi saya malas nyobain. Jadi saya coba ini Nagios Kakti Entop Tedut. Apa hubungannya dengan konfigurasi? Nah, itu kita itu sebagai maunya mengelola jaringan, manajemen jaringan itu, pelaku manajemen jaringan harus mempunyai tools untuk memprobe itu melihat kondisi jaringan secara real time saat waktu tertentu. Memprobe jaringan, mengecek, kalau dokter itu stetoskop. Ya, stetoskop. Probe di osiloskop itu memprobe rangkaian untuk melihat sinyal, kondisi. Yang kita nggak lihat secara kasat mata, tapi dengan adanya alat ini kita bisa melihat kondisi jaringan. Ya. Agar kita memastikan konfigurasi yang running saat itu bekerja sesuai dengan desain awal. Atau ketika kita mendengar informasi ada network performance turun atau ancaman-ancaman terhadap keamanan jaringan, maka di sisi konfigurasinya kita cek apakah konfigurasi semua perangkat yang kita desain itu sesuai dengan desain di awal atau ada perubahan. Yuk kita lihat, di-probe, jaringan itu di-probe, dicek pakai Nagios Kakti Entop. Misalkan Kakti, kita bisa melihat host server, router, kondisi trafficnya seperti apa dari satu aplikasi
manager ya. Namanya ketika komputer diinstal Kakti maka dia sebagai manager, sedangkan yang lain sebagai agent untuk melaporkan kondisinya. Ditampilinlah di komputer manager kondisinya masing-masing agent atau managed object tadi. Dari situ seorang network administrator ya kita bisa menganalis apakah isu keamanan atau isu performansi yang turun itu ada kaitannya dengan kondisi jaringan saat itu. Kalau tidak ada berarti hoax isunya. Kalau ada, nah masuk kepada penanganan fungsi manajemen berikutnya, fungsi manajemen keamanan atau fungsi manajemen kegagalan, ya, atau ada yang menyalahgunakan hak akses, fungsi manajemen akunting dan billing. Ya. Tentu tadi kalau isunya performansi berarti langsung kelihatan tuh ada yang di bawah threshold minimum di fungsi manajemen unjuk kerja tadi. Ini semua mirip, ya. Cuman setiap aplikasi ada kelebihan dan kekurangan. Silahkan dicoba download, di situ ada petunjuknya ya, dan cara penggunaannya. Tentu ketika komputer Anda terinstall Nagios, Kakti atau Entop, dia sebagai manajer, terus maksudnya harus terhubung ke jaringan dan mana yang dikatakan managed objeknya yang mana harus ada, mana agentnya mana. Berarti tentu komputer Anda setelah install tools ini harus terhubung ke jaringan yang akan Anda monitoring. Baik, itu dari saya materi kali ini tentang fungsi manajemen jaringan. Kita lanjutkan dengan materi-materi berikutnya yang masih pada topik manajemen jaringan dan keamanan. Sekian. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.